Suzuki Katana ini terkenal dengan iritnya, cocok untuk dipakai harian. Apa benar seperti itu? Katanya iritnya jangan ditanya. Saya juga ini sudah memakainya ini hampir 2 tahun. Saya pakai pulang pergi ke kantor. Apa benar Suzuki Katana itu cocok untuk harian dan memang irit? Simak videonya. Dengan mesin tipe F10A kapasitas 960 cc, ini kalau secara standarnya ini pasti irit. Dilihat dari cc-nya. Dengan catatan ini kondisinya standar, dari pengapian juga normal, settingan karburator juga standar. Ini secara kertas saja ini sudah pasti irit dengan catatan normal. Lain-lainnya yang berpengaruh adalah ban. Kalau bannya diganti dengan ban yang lebih besar, otomatis ini juga berpengaruh ke bahan bakar. Yang berpengaruh berikutnya adalah cara mengemudi. Ini cara mengemudi, terus kondisi lalu lintas, misalnya di dalam kota atau di jalanan di luar kota, misalnya di jalan tol, itu tentunya akan berbeda, akan lebih boros ketika di jalan kota. Di jalan perkotaan kita sering mungkin kita ngerem, terus ada lampu merah, ada orang menyeberang, tentunya ini juga sangat berpengaruh. Penggunaan AC ini juga pastinya ini paling besar ini. Saya kalau pakai AC ini konsumsi BBM-nya sangat terasa, mungkin hampir 50% lebih boros ketika saya full menggunakan AC. Pulang pergi ke kantor, AC-nya hidup, ini akan lebih boros. Ini juga sangat berpengaruh. Kemarin saya lihat video itu ada Suzuki Katana, iritnya jangan ditanya. Nah ini kalau saya nggak tanya ya saya nggak tahu. Karena untuk mengatakan ini irit, pastinya ada yang dibandingkan. Nah ini saya harus tanya ke rekan-rekan saya. Kebetulan rekan-rekan saya di kantor ini kan mobilnya variasi macam-macam. Ada ya umumnya itu Avanza lah, Toyota Avanza itu paling umum. Lain-lainnya ini ada yang Honda Jazz atau yang lain. Nah ini ada juga teman saya yang sudah pernah memakai Suzuki Katana, sekarang sudah ganti Honda Jazz. Dan dia juga mengakui bahwasanya Suzuki Katana itu memang irit. 1 liternya mampu menempuh jarak berapa kilometer. Nah ini saya pernah melakukan pengukuran dengan metode full to full, karena memang hanya ini yang bisa dilakukan. Ini saya mendapatkan perkiraannya itu sekitar antara 11 sampai 12 km per liternya itu di dalam kota. Ya sebenarnya kalau saya pendapat pribadi saya itu dibilang irit ya enggak irit-irit banget lah. Saya harus maklum karena ini mobil tua, sudah banyak spare part yang sudah aus tentunya. Apa benar Suzuki Katana ini cocok untuk harian? Yang pastinya namanya memilih mobil itu kita pastikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau keinginan kita itu banyak sekali keinginannya, mungkin keinginan saya mungkin juga Pajero Sport, tapi kan kalau keuangannya itu kan menurut saya nggak mampu. Kemampuan saya ini di Suzuki Katana dari segi kemampuan untuk hariannya, perawatannya, terus ditambah lagi harga jualnya Suzuki Katana itu juga berbeda. Kemarin juga ada yang tanya ke saya bahwasanya dia itu ada minat membeli Suzuki Katana dengan pertimbangan dia itu medannya, tempat dia tinggal itu katanya daerah pegunungan, untuk nanjak ini tenaganya cukup. Kalau menurut saya sih cukup. Saya berani menjawab cukup karena apa? Suzuki Katana ini memang pada dasarnya itu dirancang untuk off-road dengan penggerak 4 roda. Itu Suzuki Katana. Jadi dia itu memiliki gearbox
di transmisinya itu ada gearbox. Biarpun 1000 cc, tenaganya ini akan lebih dapat dibandingkan 1000 cc mobil biasa karena memang dirancang untuk off-road. Ini menurut saya memang Suzuki Katana itu cocok untuk, ya mungkin para caleg juga cocok untuk belusukan ke medan-medan yang sempit, ke kampung-kampung, ke dapil atau daerah pilihan untuk mencari simpatisan, untuk mencari massa. Suzuki Katana menurut saya cocok untuk harian, dipakai belusukan ke dapil-dapil, ke kampung-kampung yang jalannya sempit. Suzuki Katana ini menurut saya cocok. Jadi kalau Anda caleg mungkin ya keliling pakai Suzuki Katana daripada pakai Toyota Hilux atau Mitsubishi Strada atau yang lain yang besar-besar. Ini Suzuki Katana menurut saya, pendapat pribadi saya, ini lebih merakyat, mobil rakyat. Menurut kamu bagaimana? Tulis di komentar.